Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya dengan Irfan Susanto Lubis di dalam Things Made YouTube channel. Oke, dalam video ini kali ini kita akan membahas tentang numbers and set ya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Jadi di sini ada alpha, dia memiliki 350 persegi kecil seperti yang kalian bisa lihat pada gambar begitu ya. Kemudian dia disuruh membuat suatu persegi yang paling terbesar. Kemudian kira-kira berapa sisa persegi kecilnya begitu ya. Jadi kalau ini merupakan menggunakan konsep daripada persegi ya. Jadi kalau persegi itu kan memang dia sama sisinya sama besar ya. Jadi ini logikanya adalah kita harus mencari kira-kira si alfa ini dengan menggunakan 350 persegi kecil, dia itu bisa mampu membuat persegi dengan ukuran berapa yang paling maksimal. Maka kita coba aja dulu. Kalau 17 kali 17 itu kan 289. Wah, masih banyak yang sisanya ya. Kalau 18 kali 18 itu adalah 324. Kemudian kalau 19 kali 19 itu sudah 361. Nah, ini kan nggak mungkin. Berarti dari sini, si alfa ini hanya bisa membuat persegi yang berukuran 18 kali 18. 18 kali 18, sehingga dia total membutuhkan 324 persegi kecil. Sehingga kalau ditanya sisanya, itu adalah tinggal 350 dikurangi 324, sehingga sisanya adalah 26 persegi kecil. Gitu ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Di sini ada Gracia, di mana dia itu sepulang dari Tokyo, dia ingin membagikan oleh-oleh kepada saudaranya. Kemudian dia tuh hanya mampu membawa 60 Tokyo Banana, kemudian 36 Marshmallow, dan 24 gantungan kunci. Kemudian Gracia ingin membagikan itu kepada saudara-saudaranya, dan ini kata kuncinya, setiap jenis oleh-oleh itu harus didistribusikan sama banyaknya untuk setiap paket, begitu ya. Kemudian pertanyaan bagian yang A adalah, berapa banyaknya saudara yang akan mendapatkan oleh-oleh dari Gracia? Ini gampang sekali ya, kita menggunakan konsep FPB. Kita menggunakan konsep FPB. Kenapa kita harus menggunakan konsep FPB? Karena FPB itu kan adalah bilangan yang dapat membagi tepat si 60, si 36, sama si 24. Kalau kita menggunakan konsep KPK itu adalah bilangan tersebut dapat membagi 60, 36, sama 24. Nah, KPK atau LCM dari 60, 36, sama 24 itu adalah 360. Ya kali masa saudara yang dimiliki oleh si Gracia 360 orang. Kan nggak masuk akal begitu loh. Jadi cara kita untuk menyelesaikan berapa banyak saudara yang mendapatkan oleh-oleh dari Gracia adalah kita menggunakan konsep FPB atau highest common factor. So, kita mencari dulu. Kalau 60 gitu ya, itu berarti adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau saya bisa buat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian habis itu 36. 36 itu berarti adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3, alias 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 24. Nah, 24 itu kan berarti artinya adalah 2 dikali 3 dikali 2 kali 2. Oh iya, 2 kali 2 kali 2 lagi. Alias 2 pangkat 3 dikali sama 3. Nah, kalau kita ingin mencari HCF-nya atau FPB-nya, maka kita harus melihat pangkat yang paling terkecil di sini. Di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, maka kita akan menggunakan 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, sehingga kita pakai yang 3 pangkat 1. Kemudian yang 5 kita nggak pakai. Kenapa? Karena si 5 itu tidak merupakan faktor dari 36 dan juga faktor dari 24. Jadi FPB-nya adalah 12. Sehingga kalau bagian pertanyaan yang A, berapa saudara yang dimiliki oleh Gracia sehingga mendapatkan oleh-oleh? Maka jawabannya ada sebanyak 12 saudara. 12 saudara. Nah, kemudian tadi kan dikatakan bahwa hadiahnya itu harus sama banyaknya untuk ke-12 saudaranya. Berarti setiap saudaranya itu akan mendapatkan berapa? Tokyo Banana, Marshmallow, sama gantungan kunci, ya kita tinggal bagi aja. Maka kan tadi 60 Tokyo Banana tuh.
60 Tokyo Banana. Berarti setiap saudaranya akan mendapatkan 60 per 12 alias 5. Gitu ya. Kemudian 36 marshmallow. Maka tinggal 36 kita bagi dengan 12 dapat 3. Jadi setiap saudaranya akan mendapatkan 3 marshmallow. Kemudian yang 24 gantungan kunci. Gantungan kunci berarti tinggal 24 bagi dengan 12 dapat 2. Sehingga saudaranya akan mendapatkan, masing-masing saudaranya akan mendapatkan 5 buah Tokyo Banana, 3 buah marshmallow, dan 2 buah gantungan kunci. Begitu ya. Oke, soal berikutnya. Ini kita selesaikan dulu ya menggunakan konsep PEMDAS. Jadi kita lihat dulu. Gitu ya. Kalau ada bracket, kita utamakan yang bracket yang bagian A. Berarti 32 ditambah minus 16 dibagi minus 2 pangkat 2. Nah, minus 2 pangkat 2 itu berarti artinya adalah minus 2 dikali minus 2, alias 4. Sehingga soal ini berarti 32 ditambah minus 16 dibagi oleh 4. Gitu ya. Kemudian, di sini ada tanda pembagian, tanda penjumlahan dan ada tanda pembagian. Berarti kan yang lebih kuat adalah tanda pembagian. Sehingga kita harus membagi dulu minus 16 dengan 4. Nah, kita dapatkan itu adalah minus 4. Sehingga hasilnya ini adalah 32 dikurang 4 alias 28. Oke, bagian yang B. Minus 2 plus minus 4 minus 10. Kemudian minus buka kurung. Minus 6 pangkat 2. Minus 17. Minus 9. Begitu ya. Nah, kalau untuk bagian ini, kita bereskan dulu yang di dalam kurung. Kita bereskan dulu yang belakang-belakang ini. Gitu ya. Nah, jadi yang di dalam belakang-belakang itu, kemudian kita lihat lagi yang bracket-bracketnya. Sehingga ini minus 2 plus minus 6 minus 10 minus, kita bereskan dulu ya. Minus 6 dipangkatin 2, berarti sama lagi tadi. Minus 6 kali minus 6, sama dengan 36 ya. Sehingga 36 dikurangi 17, minus-minus, berarti jadi plus 9. Oke. Kemudian yang depannya saya juga bisa kerjakan ya. Minus 2 sama minus 4. Berarti minus 6, minus 10. Minus 6, minus 10 jadi minus 16 nanti ya. Oke, kemudian kita beresin tanda kurungnya. 36, nah, di bagian tanda kurung ini semuanya sama pangkat ya, bukan sama pangkat, sama derajatnya. Minus sama plus, pengurangan sama pembagian kan sama tingkatannya, sehingga dari kiri ke kanan aja. Jadi 36 dikurangi 17 itu kan 19. 19 tambah 9 itu kan berarti 28. Gitu ya. Sehingga minus 6 minus 10 berarti itu kan minus 16 minus 28 sehingga hasilnya adalah minus 44. Oke. Kita ke soal berikutnya. Nah, di sini diberitahu Tama, Timi sama Tomo itu membagi. Jadi mereka ini bersaudara, mereka itu membeli sebuah kulkas. Nah, di mana Tomo membagi 1/4 dari harga kulkasnya. Tama membayar 3/10 dari harga kulkasnya. Dan Timi membayar $1.890. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga aslinya daripada kulkas itu? Berarti kan kita ini gampang sekali ya. Jadi kita bilangnya begini. Tomo kan membayar 1/4. Berarti logikanya kalau saya buat dalam persentase, berarti si Tomo ini membayar 25% dari harga kulkasnya dong. Oke. Kemudian si Tama membayar 3/10. Membayar 3/10 berarti logikanya dia membayar 30% dari harga kulkas. Oke. Berarti logikanya Tomo sama Timi, Tomo sama Tama sudah membayar 55%. Berarti logikanya si Timi ini hanya membayar sisanya, yaitu adalah 100 dikurangi 55%, alias 45%. Nah, 45% dari harga kulkas, itulah yang sama dengan yang dibayarkan oleh si Timi, yaitu adalah sebesar $1.890. Nah, sehingga kalau ditanya berapa harga
kulkasnya. Berarti tinggal 45% atau 45/100 dari harga kulkas. Berarti itu saya bisa katakan 45% dikali harga kulkas, itu harus sama dengan $1.890. Sehingga harga kulkas berarti ini sama dengan 100.890 dibagi oleh 45/100. Sehingga menjadi 1.890 dikali 100 dibagi sama 45. Sehingga ini nanti ketika kalian hitung, ini akan mendapatkan $4.200. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa harga kulkasnya ini adalah $4.200. Oke? Kemudian kita cek dulu ini. Kalian pahami dulu ya. Di sini diminta kalian harus menggunakan listing method anggota daripada K. Maka anggota daripada K, kalian lihat ya. Anggota daripada K, itu ada A, kemudian ada B, kemudian ada C, kemudian ada D, kemudian ada E, kemudian ada F. Nah, G sama H juga termasuk. Kenapa? Karena lingkarannya si M, itu kan anggotanya si M itu adalah G sama H, begitu ya. Itu ada di dalam lingkaran K, yang artinya apa? Mau nggak mau, anggota himpunan M harus merupakan anggota himpunannya K. Atau dengan kata lain di sini M itu adalah subset daripada K, himpunan bagian daripada K. Kenapa? Karena semua anggotanya si M merupakan anggotanya si K. Dengan demikian, anggotanya si K ini harus ikut G sama H-nya. Jangan tulis M-nya, salah. Oke, kemudian berikutnya, dengan menggunakan listing method, berapa anggotanya si L? Kalau anggotanya si L, lihat aja, lihat lingkarannya si L. Berarti itu adalah huruf vowel. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Huruf hidup semua. Gitu ya. Nah, kemudian ditanya adalah anggotanya si M. Berarti anggotanya si M siapa dong? G sama H. Berarti anggotanya M adalah G sama H. Kemudian kita list tadi anggotanya si K tadi. Anggotanya si K tadi itu adalah si A, si B. Oke. Kalau kalian ini si A, si B, coba saya inikan lagi. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, dan si H. Itu adalah anggotanya si K. Kemudian anggotanya si L itu adalah A, I, U, E, sama O. Nah, ditanya K irisan L atau intersection L. Berarti itu adalah yang sama-sama punya. Yang sama-sama di A dan ada sama-sama di K dan sama-sama di L. Berarti A punya. Gitu ya. Kemudian E punya. Ya sudah, berarti mau nggak mau cuma itu dua. Maka K irisan L-nya dalam kasus ini hanyalah A sama L. Gitu ya. Kemudian, nah ditanya K komplement. Nah, ingat ya konsep daripada K komplement. Berarti kalian harus tahu dulu nih universal set-nya. Universal set-nya dalam kasus ini adalah A, B, C, D. Lihat aja semua gabungannya si K sama si L. Itu artinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, U, dan O. Nah, sedangkan si K tadi anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kalau ditanya adalah K komplement, berarti adalah semua anggota U yang tidak ada di K. Semua anggota U yang tidak ada di dalam K. Berarti kita coret aja tuh. Oke. Maka A kita coret, B kita coret, C kita coret, D kita coret, E kita coret, E kita coret, F, G, H. Maka sisanya adalah I, U, I, O, U. I, O, U. Begitu ya.
itu adalah anggota K komplement. I, O, U. Nah, kemudian anggotanya L, anggotanya itu ada huruf vowel tadi yang A, I, U, E, sama O. Nah, ditanya gabungannya berarti K komplement gabungan L, ya udah berarti ini sama dengan L dong. Kenapa sama dengan L? Karena I, U dan I, O sama U. I, O sama U merupakan anggotanya si L, kan di-combine. Berarti ikut juga, maka K komplement gabung L itu harus A, I, U, E, sama O. Atau kalau kalian bilang sama dengan L, itu benar. Oke. Kemudian ditanya adalah bagian yang F, K selisih L. Berarti kita list lagi tadi, K-nya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian L itu adalah A, I, U, E, sama O. Nah, K selisih L itu artinya adalah semua anggota K yang nggak ada L-nya. Semua anggota K yang nggak ada L-nya. Berarti maksudnya kita harus mencoret semua anggota L yang ada di K. Coret anggota L yang ada di K. Coret. Coret. Nah, berarti K selisih L-nya, sisanya. Lihat yang di K-nya. Berarti B, C, D, F, G, sama H. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ceritanya ada 80 student. 53 itu mengunjungi kantin A. 42 student mengunjungi kantin B. Dan 10 student tidak pernah mengunjungi kantin A maupun kantin B. Kemudian kalian disuruh mencari tahu berapa banyak orang yang hanya mengunjungi kantin A saja, kantin B saja, dan exactly-nya yang mengunjungi one kantin. Mengunjungi one kantin itu bisa aja dia mengunjungi kantin A ditambah dengan yang mengunjungi kantin B. Begitu ya. Nah, berarti ini kita harus gambarkan dulu diagram Venn-nya. Berarti diagram Venn-nya adalah, oke, saya mendefinisikannya, A itu adalah semua himpunan, semua anggota, semua orang yang mengunjungi kantin, orang yang mengunjungi yang visited lah ya, yang mengunjungi kantin A. Mengunjungi kantin A. Dan B itu adalah himpunan atau himpunan orang yang mengunjungi kantin B. Berarti kita buat aja diagram Venn-nya. Ini universal set-nya. Oke. Ini adalah A yang mengunjungi B. Kemudian yang tidak mengunjunginya, yang tidak mengunjungi kedua-duanya kan ada 10 tuh ya. Nah, ditanya ini 53 orang yang mengunjungi kantin A. Yang mengunjungi kantin A 40 ini 52 mengunjungi kantin A. Kemudian yang mengunjungi kantin B ada 40 orang. Nah, ditanya di bagian A yang mengunjungi kantin A, berarti only visited kantin A, yang hanya mengunjungi kantin A. Berarti logikanya, kalian perhatikan ya, di dalam diagram Venn kita ini, berarti yang mengunjungi kantin A itu bagian sini. Bagian sini. Ini yang ditanya. Itu berarti kan logikanya begini. Ini kan tadi total studentnya kan 80 nih, universal set-nya 80 student. Berarti kalau saya ingin mencari tahu, total yang mengunjungi kantin A, itu kan berarti total student 80 dikurangi sama yang 40 dikurangi sama yang mengunjungi kantin B dong. Gitu ya. Berarti total orang yang mengunjungi kantin A itu berarti logikanya hanyalah 80 orang dikurangin yang tidak pernah mengunjungi dia. Lihat lingkarannya, Nak. Lihat lingkarannya. Berarti kan 80 orang itu semuanya begitu ya. Dikurangi yang ini yang Irvalosa gambari dengan warna biru ini berarti adalah yang mengunjungi kantin A doang. Yang mengunjungi kantin A doang itu berarti logikanya adalah total seluruh siswa dikurangin yang tidak pernah mengunjungi kedua-duanya
dikurangi dengan yang mengunjungi kantin B. Dikurangi yang mengunjungi kantin B. Ya kan? Dikurangi mengunjungi kantin B, maka dikurangi dengan 42, sehingga ini totalnya adalah 28 student. Nah, jadi kita mikir begitu ya. Di sini kan yang hanya mengunjungi kantin A itu adalah 28 student. Berarti sedangkan yang mengunjungi kantin A ini kan ada 52 student. Kalian harus memahami. Ketika dikatakan 52 student itu 52 student mengunjungi kantin A, itu kan berarti ada dua pilihan. Dia mengunjungi kantin A doang, ditambah dia mengunjungi kantin B juga. Yang mengunjungi kedua-duanya. Berarti di sini kita sudah mendapatkan yang mengunjungi kantin A doang sebanyak 20. Sorry, ini 52 atau 53 sih? Oh iya, ini 53. Sorry, ini 53 makanya. 53. Ini sebanyak, oke, 82, 80, kurang ini sama dengan 58 ya. Sehingga 28 ya. Sehingga dengan demikian, yang mengunjungi kedua-duanya, berarti kita udah tahu dong, yang both itu berarti mengunjungi A, and B, itu berarti tinggal 53 dikurangi dengan 28. Itu adalah 25. Sehingga sebenarnya di sini ada 25 begini. Oke. Dengan demikian kita bisa coret nih. Saya bisa erase. Oke, saya bisa erase. Kemudian ini 53, berarti saya harus kurangi dengan 25. Sehingga saya dapatlah 28. Ya. Kemudian yang bagian yang A, yang only visited kantin B. Berarti sama dengan konsep yang sama tadi, begitu ya. Konsep yang sama tadi, ya sudah. Kan kalian sudah tahu nih ada 25, ini tinggal dikurangi 25 sehingga kita dapatlah 17. Oke? Atau kalian juga bisa menggunakan konsepnya bisa dengan 80 dikurangi dengan yang tidak pernah mengunjungi kedua-duanya dikurangi sama yang mengunjungi kantin A itu, yang di lingkarannya si A. Di lingkarannya si A. Itu adalah 53. Sehingga itu sama dengan 17 students. Oke? Atau seperti tadi kan kita udah tahu tuh yang kedua-duanya 25 orang begitu ya. Tinggal 42 dikurangi 25 dapat 17. Jadi minimal ada dua cara lah ya untuk menyelesaikan itu. Kemudian kita lanjutkan. Berarti yang ditanya adalah only visited exactly one canteen. Only visited one canteen. Itu berarti penjumlahan dari yang mengunjungi kantin A doang, ditambah yang mengunjungi kantin B doang. Berarti tinggal 28, tambah 17, alias 45 student. Oke ya. Oke, kita next. Nah ini yang bagian panahan-panahan. Kalian perhatikan dulu begitu ya. Ini susah gampang. Jadi kalau dia sampai di kuning yang bagian tengah-tengah ini, maka dia akan mendapatkan 10 ya. Begitu juga seterusnya, sudah ada di sini, ada skornya. Oke, di sini dikatakan bahwa si Diananda ini dia 4 set. Berarti ini untuk 12 kali nembak ya. 12 kali shoot. Dia total poinnya adalah 93. Nah, sekarang kita lihat. Sini dia mengatakan dia kena 2 kali kuning dalam. Oke. Coba ya Irfan Lause ngambil. Oke, Irfan Lause coba untuk screenshot biar kita lebih enak mengerjakan ini. Oke. Ditambah lagi Irfan Lause butuh ininya. Oke. Nah, sekarang kita harus menghitung dulu. Kan dia total seluruh poin yang dia kumpulkan itu adalah 93. Nah, sekarang kita harus mencari tahu dulu berapa total poin yang dia sudah dapatkan begitu ya. Sini dikatakan saya mengenai 2 kali kuning dalam. 2 kali kuning dalam.
Berarti itu sama dengan 2 kali. Kuning dalam itu adalah 20. Berarti 2 kali 10 alias 20 poin ya. Kemudian sama-sama 3 kali untuk kuning luar dan merah dalam. Oh, berarti 3 kali merah dalam. Dan juga 3 kali kuning luar. Karena dikatakan begini, sama-sama 3 kali. Berarti dia 3 kali mengenai kuning luar, 3 kali mengenai merah dalam. 3 kali mengenai kuning luar berarti 3 kali 9, 27. 3 kali merah dalam berarti sama dengan 3 kali 8, alias 24 poin. Kemudian 1 kali merah luar. 1 kali merah luar. Merah luar itu adalah 7, berarti 1 kali 7. Oke, 7. Kemudian sisanya, 1 kali hitam dalam. 1 kali hitam dalam. Hitam dalam adalah 4, berarti 1 kali 4. Sekitar 4. Kemudian sisanya saya lupa. Nah, disinilah kamu disuruh mencari tahu yang lupanya itu siapa, begitu ya. Nah, kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dulu. Jadi 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Oh, berarti si Dianda ini sudah melakukan 10 kali shot. 10 kali shot ya. Dengan total poinnya adalah kita hitung. 20 sama 24, 44. 11, 38. Oh, berarti totalnya adalah 82 poin. Berarti sisa poinnya adalah 93 dikurangi 93 dikurangi 82 adalah 11 poin. Nah, 11 poin ini berarti dia harus dapatkan dalam 2 kali tembak. Kok bisa? Karena dia itu mendapatkan 4 kali set, di mana satu set itu adalah sekali nembak. Berarti logikanya ini harus 12 kali nembak. Dan dia sudah, untuk yang 10 kali nembak itu sudah 12 poin. Itu sudah 82 poin. Berarti kita harus mencari tahu total yang 11 poin ini adalah dari warna mana saja, begitu ya. Ya kita lihat aja logikanya. 11 poin itu kan berarti 1 tambah 10, 2 tambah 9, 3 tambah 8, 4 tambah 7, dan 5 ditambah 6. Oh, maksudnya apa? Berarti bisa aja dia 1 kali putih luar dan 1 kali kuning dalam. Kemudian kalau 2 itu berarti dia sama aja bisa putih dalam ditambah kuning luar. Kalau 38 berarti adalah hitam luar ditambah merah dalam. Kemudian hitam dalam ditambah merah luar. Dan terakhir adalah biru luar dan biru dalam. Nah, sekarang kita cek mana dari 5 pilihan ini yang memungkinkan 11 poin itu. Kita kembali lagi ke kata-katanya tadi. Lihat, waktu dia mencari ada kata-kata yang exactly yang dia katakan. Yang ada yang dia benar-benar ingat. Yang mengatakan apa? 2 kali kuning dalam. Berarti pilihannya yang kuning dalam itu 1 sama 10 ini nggak mungkin boleh. Kenapa? Kalau begitu dia akan mengatakan 3 kali kuning dalam. Oke, berarti itu nggak mungkin. Nggak mungkin sisa panahan yang dia belum sebutkan, begitu ya. Bukan warna yang kita cari. Oke. Kemudian dia mengatakan lagi di sini. Sama-sama 3 kali kuning luar dan merah dalam. Oh, berarti untuk kuning luar sama merah dalam ini pun kita harus coret. Kenapa? Harusnya dia akan mengatakan 4 kali dong. Oke. Dia tuh ingatannya benar di situ. Kemudian yang dia katakan lagi 1 kali hitam dalam. Oh, berarti 4 sama 7 ini juga dia juga udah benar-benar ingat kalau dia itu pernah menembak itu dan dapatnya adalah hitam dalam. Berarti satu-satunya pilihan adalah yang 11 poin itu adalah yang dia lupa itu adalah bahwa dia 1 kali kena biru luar dan 1 kali kena biru dalam. Jadi inilah jawabannya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you so much. God bless you.